Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali di pagi ini, tanggal 5 Agustus 2022, dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan, Bapak Pendeta atau almarhum Dr. Yakub Nahwai MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat kekudusan-Mu ya Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang segar dan nyaman, oleh karena Tuhan telah melalukan kami dari malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit, godaan dan cobaan sepanjang peristirahatan kami. Roh Kudus menuntun kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi tempat dimanapun kami berada, sehingga ketika kami mendengar, kami dapat mengerti, memahami firman, dan dapat kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami yang Tuhan layakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi ini terambil dari 1 Korintus 7 ayat 17 yang menyatakan, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Judul firman atau judul renungan di pagi hari ini, tidak mengapa jika Anda tidak menikah. Jadi sekali lagi, tidak mengapa jika Anda tidak menikah. Orang yang menikah dan memiliki keturunan bukanlah jaminan bahwa ia lebih bahagia daripada mereka yang tidak menikah. Mengapa? Karena kebahagiaan dan rasa puas seseorang terletak pada kerelaan setiap kita menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan bagi kita. Statistik membuktikan bahwa sepertiga dari penduduk Amerika tidak menikah. Secara politik, ekonomi, dan pelayanan, masyarakat dan gereja telah diberikan perhatian pada pelayanan yang khusus kepada mereka. Saya pikir kita semua tahu, bukan hanya Amerika, di berbagai negara saat ini seperti Eropa, Asia, terutama Cina, Jepang, juga demikian situasi yang terjadi bahkan di Indonesia. Namun rekan-rekan yang tidak menikah ini tetap merasa tidak dihargai atau bernasib malang. Apakah tidak mengapa jika seseorang tidak menikah? Alkitab mengatakan ya. Cara hidup Tuhan Yesus menunjukkan cara hidup tidak menikah. Tidakkah Allah juga telah tetapkan bagi Yesus Tuhan kita menyempurnakan pelayanannya melalui kehidupan berkeluarga? Ia dapat melakukan itu, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Tidakkah kita juga dapat menyadari bahwa seseorang dapat memiliki hidup yang berarti walaupun tidak menikah? Dalam pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 12,
yang menekankan ada 4 alasan mengapa seseorang tidak menikah. Perhatikan. Pertama, ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. Kedua, ada orang yang tidak kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Ketiga, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Dan keempat, ada orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Dalam pengajaran Tuhan Yesus, tidak menikah adalah suatu hal yang normal dan diterima dalam masyarakat. Rasul Paulus menekankan hal yang sama, bahwa hidup tidak menikah adalah sesuatu yang normal dan diterima dalam masyarakat. Rasul Paulus sendiri tidak menikah. 1 Korintus 7 ayat 7. Ia menekankan bahwa hidup tidak menikah adalah anugerah Allah. Sang Rasul lebih jauh menekankan bahwa menerima keadaan tidak menikah sebagai suatu kesempatan dari Allah. Pertama Korintus 7 ayat 17. Dan menyadari bahwa mentaati hukum-hukum Allah adalah sesuatu yang terpenting di atas segala-galanya, baik dalam keadaan menikah atau tidak menikah. Pertama Korintus 7 ayat 19. Menurut Rasul Paulus, orang yang tidak menikah memiliki banyak kesempatan melayani Tuhan dibandingkan orang yang menikah. Karena ia tidak dibebani tugas dan tanggung jawab keluarga serta bagaimana menyenangkan suami atau istrinya dan hal-hal duniawi. 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. Dan demikian menikah atau tidak, biarlah masing-masing menjalani hidupnya sesuai dengan panggilan dan ketetapan Allah. Karena apa yang Allah buat dalam hidup kita adalah indah, baik dan mulia. Bagi seorang anak Tuhan, fokuskan hidup bukan pada hal-hal lahiriah dan menikah atau tidak, tetapi pada panggilan dan ketetapan Allah. 1 Korintus 7 ayat 17. Dan pada hukum-hukum Allah. 1 Korintus 7 ayat 19. Dan pada keselamatan jiwa. 1 Korintus 7 ayat 23 dan 24. Kesadaran seperti ini membuat hidup kita bahagia, penuh gairah dan roh bernyala-nyala dalam melayani Tuhan, serta kita tidak memberi kesempatan pada iblis untuk menggoda dan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Jadi saran saya pribadi, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, baca pertama Korintus 6, 7 dan 8 sehingga kita memahami dengan benar mengapa orang tidak menikah, atau jika dikaitkan dengan judul di pagi hari ini, tidak mengapa jika Anda atau siapapun tidak menikah, karena itu baik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.